Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai ya kuliahnya untuk elektronik analog ya. Sebelumnya saya mengingatkan untuk mengisi presensi ya di OCW, jangan lupa saya buka sampai 9.30 ya. 9.30 karena ada dua SKS ya. Harusnya jam 8.30 sampai jam 9 ya. Tapi karena saya mulai jam 8, saya buka sampai jam 9.30 ya. Ya mungkin kalau kuliah 1 jam cukup ya. Nanti kalian silakan melakukan latihan sendiri ya di latihan-latihan soalnya. Silakan ya. Untuk mata kuliah hari ini kita lanjutkan yang materi yang kemarin ya. Ini kita masuk ke amplifier ya. Kita masuk ke amplifier, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, karena penting di sini ke rangkaian Norton sama Thevenin ya. Norton sama Thevenin. Oke. Nah, ini kita agak balik sedikit ke yang kemarin kita bahas tentang signal ya, tapi langsung saja kita masuk ke rangkaiannya ya. Rangkaiannya yang pertama adalah dalam signal itu kan signal processing kita butuh pasti ada sebuah rangkaian ya. Kalau misalkan di sini adalah for instance the sound wave generated by human can converted into electric signal. Ini perubahan dari sinyal suara menjadi sinyal listrik ya, sinyal listrik. Nah, dalam gambar ini persamaan satu ini adalah persamaan sinyal ya, sinyal yang linear ya, persamaan sinyal yang linear, bukan yang sinusoidal ya. Seperti biasa, V source sama dengan R source dikali dengan I source dalam fungsi waktu ya, seperti biasa fungsi waktu. Jadi kalau kita gambar secara secara grafik ya, gambar secara grafik itu gambarnya tinggal ini ya. Ini fungsi waktu. Di sini adalah V atau koma I ya, arus ya, semuanya adalah fungsi waktu. Semuanya adalah fungsi waktu. Jadi kalau arusnya itu DC seperti ini, maka voltasenya adalah I dikali R-nya. R-nya itu adalah dia konstanta hambatan ya, hambatan dalam suatu sistem ya. Kita kasih hambatannya berapa? Kecuali kalau hambatannya kita variabel ya, hambatan variabel ya, variabel resistan misalkan. Itu nanti variabelnya akan berubah gitu. Tapi dia secara umum dia hambatannya adalah fix ya. Hambatannya adalah fix, konstan. Tanya ibu di mana. Oke, seperti itu. Kemudian, nah dari sini ada dua alternatif representasi dari signal source ya. Signal source yaitu yang pertama adalah rangkaian Thevenin ya, yang berupa sumber tegangan dengan hambatan RS ya. Kemudian ada rangkaian kedua adalah yaitu berupa bentuk Norton atau rangkaian Norton ya. Yaitu rangkaian Norton itu adalah sumbernya arus ya, I ya. Arus dengan hambatan yang
paralelkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ya. Contoh 1 misalkan, ya. Misalkan consider the signal source dengan terkoneksi dengan load resistan R ya. R di sini R-nya itu RL ya, biasanya kalau load ya. RL. Jadi untuk kasus ini ya, sumbernya direpresentasikan dengan ekuivalen rangkaian Thevenin ya. Nah, rangkaian Thevenin yang pertama adalah tentukan voltase ya, tentukan voltase ini ya, tentukan V0 voltage VO ya. VO itu adalah V output ya dari rangkaian ini yang melewati RL ya, yang melewati RL ya. Sehingga the condition that RS must satisfy ya untuk V0 harus dekat dengan nilai VS. Jadi VS itu harus dekat dengan nilai V0. Itu. Nah, seperti apa? Kita lihat untuk rangkaian Thevenin kita punya rasio ya. Rasio untuk V0 itu sama dengan VO sama dengan VS dikali RL per RS. Nah, nilai dari RL per RS ini adalah pembagi tegangannya gitu kan, pembagi tegangannya. Seperti itu. Sehingga V0 itu hampir mendekati VS. Ketika apa? Ketika RS-nya jauh lebih kecil dari RL. Kalau kita lihat, kalau RS-nya kecil sekali ya, kecil sekali mendekati 0 misalkan, mendekati 0 ya, itu kan nilai V0-nya itu sama dengan VS dikali RL per RL. Berarti RL per RL itu adalah 1 ya. RL per RL itu adalah 1. Ini sama dengan 1 gitu. Maka nilai V0 atau V out itu sama dengan nilai V sumbernya. Jadi tidak ada perubahan pada V out-nya. V out-nya itu hampir sama dengan V out. V sumber ya. V sumber gitu. Ketika RS-nya itu jauh lebih kecil dari RL ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, idealnya kalau rangkaian biasa ya, idealnya RS itu sama dengan 0, maka nilai RL itu sama dengan 1. Kalau mendekati 0 saja itu kan mendekati 1. Jadi tetap ada perubahan pada V out-nya gitu. Tapi kalau sama dengan RS-nya sama dengan 0, maka dia sama dengan 1 ya, perbandingan RL-nya. Seperti itu. Maka nilai output-nya, V output-nya itu sama dengan nilai V sumber ya. Nah, ketika RS-nya diperbesar gimana? Ya, ketika RS-nya diperbesar ya. Ketika RS-nya diperbesar, apa yang terjadi? Ya. Maka nilai pembagi secara keseluruhan itu akan semakin besar. Maka RL per RL per RS-nya itu akan menjadi semakin kecil. Nilai keseluruhan ini ya, pembaginya akan turun. Ya, turun. Berarti V0-nya, VO-nya ya, V output-nya itu akan semakin kecil. Jadi di sini nilai tegangan yang dikeluarkan di sini akan menjadi semakin kecil ya. V output-nya. Seperti itu. Ini akan become smaller ya. Itu untuk yang Thevenin. Coba kita lihat untuk yang Norton di mana nilai sumbernya adalah sumber arus ya. Sumber arus. Nah, sumber arus maka nilainya sama ya. Persamaannya itu sama dengan IO sama dengan IS dikali RS per RL. Nah, bedanya adalah karena dia dibuat secara paralel, maka yang tadinya di sini adalah RL per RS
dia menjadi RS per RL, ya. Jadi yang ada dua nilai adalah RS-nya. Sehingga kalau R load-nya diperbesar, ya, R load-nya diperbesar, maka nilai arus I output-nya itu akan semakin kecil. Karena dia berbanding terbalik, ya. Karena dia berbanding terbalik. Kalau dia RL-nya diperkecil menjadi mendekati 0, ya, mendekati 0, maka nilai I output-nya adalah hampir sama dengan mendekati IS, I sumber. Jadi I-nya tidak terjadi pengurangan, ya, tidak terjadi pengurangan. Kecuali kalau RL-nya diperbesar, RL-nya berbesar, maka nilai I output-nya itu akan berkurang. Jadi ini pembagi arus juga dia, pembagi arus, ya, bagi arus. Nah, idealnya RS-nya itu tak berhingga. RS-nya tak berhingga, maka RS per RL itu sama dengan hampir 1, ya, karena tak berhingga bagi tak berhingga. Karena RL-nya kan kecil sekali dibandingkan nilai tak berhingga. Maka nilainya mendekati 1. Ya, mendekati 1. Seperti itu. Nah, itu kira-kira yang ini kita butuhkan nanti untuk penggambaran selanjutnya, ya. Penggambaran selanjutnya di bab 4, ya. Bab 4. Kemarin bab 3 udah kita bahas 1 sampai 3. Kemudian kita masuk ke bab 1.4, ya, subbab 1.4, ya. Kita masih di bab 1, ya. Bab 1. Jadi nanti setengah semester ini kita akan bahas selesai sampai bab 2. Selanjutnya setengah semester dilanjutkan oleh Pak Mei, gitu, ya. Nah, pada section ini, subbab ini, kita akan mengintroduce fundamental signal processing function, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kita masuk ke sinyal amplification, jadi penguatan signal, ya, penguat signal. Untuk penguat signal, ya, kebutuhan untuk amplification rise, ya, bertambah karena transducer itu provide signal yang biasanya masukannya itu sangat lemah, ya, masukannya sangat lemah. Jadi misalkan kita punya masukan sinyal TV misalkan dengan frekuensi tertentu, karena dia sinyalnya jauh, maka dia sinyalnya kan lemah, ya kan, sinyalnya lemah, maka perlu adanya signal amplification, ya, penguat signal. Makan roti dulu di sana, yang di situ, sini ambil, ya, perlu adanya signal amplification. Nah, itu biasanya weak-nya itu atau lemahnya itu dalam besaran mikrovolt, ya, milivolt, itu termasuk lemah, ya, termasuk lemah, ya, ya. Kamu nggak mandi dulu sana. Itu, ya, jadi nilai yang dianggap lemah itu dalam range mikrovolt, ya, atau milivolt, ya, dan sebagainya. Maka perlu diperkuat, ya, perlu diperkuat. Nah, persamaan dari penguat secara umum itu adalah seperti ini, ya. Vout sama dengan udah, nggak apa-apa, nanti tinggal kamu ini. Secara umum seperti ini, ya. Jadi Vout itu sama dengan A dikali Vin. A itu apa? A itu adalah gain amplifier, ya, gain amplifier. Ini, ya, penguat gain, ya, gainnya berapa, ya, penguatnya berapa kalinya, gitu, ya. Jadi Vout-nya itu sama dengan A dikali VI, ya, A dikali VI. Nah, dalam hal ini persamaan 1/4 itu biasanya disebut linear amplifier. Linear amplifier.
amplifier karena hanya perkalian antara gain dikali dengan V input ya, V input itu. Nah, kalau seperti ini linear amplifier seperti ini itu agak mudah ya. Lebih mudah. Nah, kalau persamaan 1.4 itu dirubah menjadi power ya, higher power ya. Jadi pangkat ya, pangkat, maka penguatnya ini menjadi power of VI, higher power of VI. Maksudnya dia pangkat berapa gitu ya, pangkat berapa. Ini disebut sebagai non-linear distortion ya, amplifier tersebut disebut sebagai non-linear distortion gitu. Nah, biasanya amplifier ini dipakai dalam home stereo system ya, disebut sebagai preamplifier ya, preamplifier. Ini contoh dari voltage amplifier yang biasa kita pakai. Oke, kemudian, nah simbolnya, sirkuit simbolnya adalah pada gambar 1.11 ini ya, pada 1.11 ya. Simbol dari penguat atau amplifier ya. Simbol dari penguat. Jadi dia ada input, kemudian diperkuat ya. Di sini harusnya ada A-nya misalkan, gain-nya, kemudian ada outputnya gitu ya. Output dan input. Jadi butuh ini inputnya sebelah mana, outputnya sebelah mana. Kalau terbalik dia akan salah gitu ya. Nah, more common situation ya, ilustrasi dari sirkuit penguat itu ada pada gambar B, di mana gambar B itu dia dihubungkan sama ground ya, dihubungkan sama ground pada terminalnya ya, terminal penguatnya di sini ya. Ya, ini disebut sebagai sirkuit ground ya, sirkuit ground. Dia sebagai reference point ya. Nah, persamaannya adalah dari persamaan yang sebelumnya itu kita bisa mencari voltage gain-nya ya, AV itu sama dengan VO per VI ya, V output dibagi dengan V input. Nah, berapa penguatannya gitu loh. Jadi tinggal kita nggak perlu mencari khusus penguatnya berapa, tapi tinggal kita bandingkan saja dengan V inputnya berapa, V outputnya berapa gitu ya. V inputnya berapa? Oh, ada susu tuh, mau nggak susu? Ini bawa. Seperti itu. Kemudian ya di gambar 1.12 ini adalah rangkaian fullnya ketika dia dihubungkan dengan dihubungkan dengan V input ya, dan dengan hambatan load atau beban ya, hambatan beban RL gitu. Jadi dia punya V input dan punya V output. V outputnya itu kan tinggal kita hubungkan saja dengan ini kan, dengan voltmeter ya kan, voltmeter. Berapa V outputnya gitu kan. V inputnya ya tinggal V sumber, kita kasih baterai atau gitu ya, V output itu. Kita bisa juga menghubungkan nilai ini berapa V output dan V inputnya dengan memberikan nilai voltmeter di sini ya, voltmeter. V. Ini V input ya. Ini V output, VO. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat berapa gainnya gitu ya.
Nah, biasanya kalau yang linear itu biasanya seperti ini. Gainnya ya. V inputnya berapa, V outputnya berapa. Ketika V inputnya diperbesar, maka V outputnya juga harus perbesar. Nah, sedangkan kita lihat berapa gainnya, ya, berapa gainnya. Gainnya itu adalah ya kemiringannya. Kalau dia linear, biasanya kemiringannya itu sama. Jadi misalkan kita kasih 1 volt, misalkan, itu nilainya adalah dia juga 1 volt. Tapi kalau 1 volt, kita kasih 1 volt, tapi nilainya sudah 4 volt, berarti dia gainnya berapa? 4 kali lipat. A-nya adalah 4 kali lipatnya. Seperti itu. Jadi untuk mengukur gain seperti itu ya, secara simpelnya. Ya, dan ini adalah transfer karakteristiknya. Udah dibayar? Udah. Oh, uangnya dari mana? Udah ada kembalian, udah cukup. Udah cukup ya. Cukup. Nanti ambil uang Bapak. Kan ini 5.000. Oke, kita lanjut ya. Maaf, ini anak saya kelaparan ya. Jadi saya suruh beli susu aja sementara. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah transfer karakteristiknya. Kita bisa ngelihat dari kemiringannya ya. Dari kemiringannya, nilainya gainnya berapa ya. Ini kita harus lihat, kita harus ukur ya. Kalau untuk ini kita harus mengukur. Nah, kalau voltage dia ada voltage gain, maka dia juga punya power gain ya. Dia juga punya power gain. Nah, di sini voltage gain nanti turunannya adalah power gain 1.12 ya. Karena voltage dengan power itu berhubungan. Caranya adalah tetap membagi, karena dia power gain itu nggak ada satuannya ya. Tidak ada satuannya. Maka pembaginya adalah tetap power per power ya. Power L ya dibagi dengan power input. Power L itu adalah power pada load ya, power pada load ya. Karena kita ngukur power itu pasti di load, karena power itu kan pasti ada loadnya gitu kan. Kalau misalkan DC ya berarti I V dikali I ya kan, V dikali I. V-nya itu adalah I dikali R ya kan, berarti I kuadrat R dan seterusnya gitu ya. Maka VO dikali IO, I-nya itu adalah arus output dibagi dengan V input dibagi I input. Nah, sebenarnya kalau tinggal dikalikan berapa persen aja ini sudah persentase kenaikannya, perubahannya gitu ya. Nah, ini adalah contoh tadi ya, gambar 1.12 ya. Dimana current gain juga sama IO per I input ya, I output dibagi dengan I input. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa gain, power gain itu sama dengan voltage gain dikali dengan arus atau current gain ya. Current gain. Sama gitu ya. Jadi tinggal kita cari voltage gain sama current gain itu dapat power gain ya, atau apa namanya? Kenaikan dari powernya. Nah, ini kalau kita ekspresikan ya gainnya itu dalam desibel. Desibel itu kan biasanya satuan dari suara ya. Satuan dari suara atau frekuensi itu desibel ya. Frekuensi desibel. Nah, ini bisa kita ekspresikan nilai yang tadinya tidak ada satuannya menjadi ada satuannya. Ya, misalkan voltage gain dalam desibel itu sama dengan 20 dikali log voltage gain-nya ya. Log voltage gain-nya. Gitu juga sama current gain dalam desibel, sama power gain juga seperti itu ya. Power gain juga seperti itu.
Nah, coba kita lihat amplifier power supply. Ya, jadi kalau kita kalau tadi kan hanya amplifier saja, ya. Bagaimana kalau kita mengamplify power supply? Ya. Karena power yang deliver dari ke load itu biasanya lebih besar daripada power yang dihasilkan dari signal source biasanya, ya. Nah, dalam gambar 113 itu adalah extension dari gambar 112 tadi, ya. 112 tadi gambar ini, ya, dimana dari power amplifier di sini itu ditambahkan dengan nilai VCC dan VEE, ya, VCC dan VEE. Jadi ada tambahan dua terminal, ya, sumber, ya, terminal DC supply, ya, terminal DC supply-nya, ya, yaitu satu negatif, satu yang positif, V negatif dan positif dan satu V negatif, ya. Nah, untuk mengoperasikan amplifier, ya, terminal V positif, ya, di sini, ya, V positif harus dikoneksikan ke nilai negatif di sini, ya, harus dikoneksikan ke nilai positif dari DC source. Di sini DC source itu positif, ini dikoneksikan ke positif. Dan ini terminal VCC, ya, terminal VCC-nya kita namakan saja VCC, ya, itu dihubungkan sama nilai positif dari source-nya. Nah, sedangkan terminal negatif di sini, ini kan terminal negatif, ya, itu dihubungkan dengan negatif dari V sumbernya, ya, disebut sebagai VEE, ya, VEE. Ya. Nah, dia dihubungkan sama ground, ya, berhubungan sama ground, ground. Nah, VCC itu dia menghasilkan arus namanya ICC, sedangkan VEE karena dia berhubungan sama nilai negatif, dia masuk arus, ya, arusnya dia masuk ke nilai negatif, gitu, ya, karena arus kan positif, itu masuk ke nilai negatif, seperti itu. Disebut sebagai IEE, ya, IEE. Seperti itu. Nah, nilainya, ya, nilai power yang di deliver, ya, power yang diberikan, ya, ke amplifier adalah VCC dikali ICC ditambah VEE dikali IEE. Jadi ada penambahan VCC ditambah VEE, PCC dan PEE, gitu, ya. Jadi ini bisa dibilang PEE, PCC, ya. Ini bisa kita bilang PEE. Ini nulis di sini susah, ya. PEE dan PCC, ya. Nah, biasanya, ya, dalam amplifier itu kan terdapat power disipasi, power yang hilang, ya. Power yang hilang. Seperti tadi ada tidak 100% berubah jadi energi, ya kan. Makanya di sini ada penambahan P disipasi, ya, P disipasi di sini, ya. Jadi PDC itu sama dengan PDC ditambah P input sama dengan PL. PL itu adalah payload-nya, ya. Payload-nya ditambah dengan P disipasi. Gitu. Payload-nya ditambah dengan P disipasi. Maka nilai efisiensi dari sistem tersebut adalah, ya, efisiensinya PL per DC, payload per DC, PDC dikali 100%. Ya. Nah, ini efisiensinya berapa? Kalau PL-nya, payload-nya itu, ya, yang ditransfer dari PDC-nya, P sumbernya itu adalah sama dengan PDC, maka dia efisiensinya 100%. Maksudnya tidak ada daya yang hilang, ya. Tidak ada daya yang
hilang, tidak ada P disipasi. Tapi karena biasanya ada disipasi di sini, disipasi itu bisa menjadi panas gitu ya, atau apa namanya, arus yang hilang gitu kan, arus yang bocor dan sebagainya, leak current dan sebagainya. Itu bisa dimungkinkan ya, bisa dimungkinkan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mensimplifikasi sirkuit yang ini, yang A tadi ya, yang A, maka kita konversi saja menjadi sirkuit yang B. Apa bedanya? Sirkuit yang B ya, itu nilai VCC sama VE itu hanya diberikan tanda seperti ini. VCC dan VE ya. Ini VCC, jadi lebih simpel gitu kan. Ini VE ya. Kemudian apalagi yang berubah? Yang berubah adalah nilai ground ini ya, itu nanti dimasukkan ke semua rangkaian yang terhubung sama ground. Apa saja yang terhubung sama ground? Yang terhubung sama ground itu adalah ini 1, 2, dan 3. Ini ya. 3. Jadi ada 3 rangkaian yang terhubung sama ground, maka dia berubah menjadi ini. Ini ya. Nah, di sini menjadi tetap V out plus minus. Di sini ada V in tetap ya. Jadi lebih simpel seperti ini daripada yang gambar A ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk rangkaian amplifier ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh. Misalkan sebuah amplifier dioperasikan pada plus minus 10 volt power supply. Ya, plus minus 10 volt power supply. Jadi power supply-nya ada VCC, ada VE ya. Nah, it is fed with sinusoidal voltage yang memiliki 1 volt peak ya. Dia diberikan voltase sinusoidal ya pada nilai VI-nya ya, yang mempunyai 1 volt peak ya, peak to peak-nya itu adalah 1 volt, dan dideliver ya, dan mendeliver sinusoidal voltage output 9 volt. Jadi V output-nya adalah 9 volt peak to peak ya, ke 1 kilo ohm load. Jadi RL-nya ini adalah 1 kilo ohm ya, RL-nya 1 kilo. 1 kilo ohm. Itu ya. RL-nya adalah 1 kilo ohm. Nah, amplifier tersebut ya menghasilkan current arus 9,5 miliampere. Ya, arusnya adalah 9,5 miliampere. Ya, di sini 9,5 miliampere. Ya, I-nya dari its to power supply, dari yang ini ya, berarti ICC sama IEE gitu ya. The input current dari amplifier itu adalah sinusoidal dengan 0,1 miliampere peak to peak. Ya, inputnya adalah sinusoidal sini ya, I-nya ya. I sinusoidal ini ya. Nah, tentukan voltage gain ya, current gain, power gain, dan power yang dihasilkan dari DC supplies. Kemudian power disipasinya berapa dan amplifier efisiensinya berapa. Ini tadi persamaan tadi semua masuk ya. Sampai amplifier efisiensi. Itu ya. Coba kita lihat. Nah, untuk voltage gain ya, voltage gain itu kan tinggal pembagian antara voltage output dibagi dengan input ya. Outputnya berapa? 9 volt dibagi dengan 1 volt inputnya ya. Walaupun sinusoidal ya dua-duanya, jadi tinggal kita bagi saja gitu.
Sehingga dia voltage gain-nya adalah 9 volt per volt atau 9 saja karena volt per volt itu hilang. Ya, volt per volt itu hilang. Nah, dari sini kita masuk ke power gain atau current gain. Ya, ini bisa juga dibagi dengan dijadikan desibel tadi ya. Dijadikan desibel, yaitu 20 log 9 karena dia AV-nya 9. Atau sama dengan 19 desibel. Nah, current gain-nya berapa? Current gain-nya adalah tentunya I output dibagi dengan I input. Ya, I output-nya berapa? I output-nya adalah 9 volt dibagi 1 kilo ohm karena load-nya itu adalah 1 kilo ohm ya. Berapa? Itu sama dengan 9 mili ampere. Sehingga gain-nya, current gain-nya adalah 9 dibagi 0,1 yaitu 90 ampere per ampere atau ampere ya. Ampere saja ya. Itu. Atau kita bisa ubah juga menjadi desibel. Ya, desibel. Maka dia hasilnya menjadi 39,1 ya. Jadi ini nilai biasanya yang tanpa satuan, yang ini adalah nilai desibelnya ya, nilai desibel itu ya. Nah, kemudian power gain-nya sama ya, power gain-nya sama, V0 VO dikali IO ya, VO dikali IO itu sama dengan V load-nya itu adalah VO dikali RMS dikali VOR IO RMS gitu. IO RMS itu berapa? Yaitu V 9 volt ya, 9 volt dibagi dengan akar 2 ya, namanya RMS dibagi dengan akar 2 ya, dikali dengan I ya. I-nya adalah 9 miliampere ya, dibagi dengan akar 2. Dibagi dengan akar 2. Sehingga nilainya adalah 9 volt dikali 9 dibagi dengan 2 ya. Jadi 81 dibagi 2 sekitar apa? 40,5 milivolt ya. Milivolt ampere nih harusnya nih ya. Milivolt ampere karena dia volt dikali ampere ya. Ini sepertinya nggak kelihatan di sini. Oke, milivolt ampere. Kalau untuk P-in-nya ya, power in-nya karena power gain itu berarti kan PL dibagi PI ya, PL dibagi PI. Maka kita harus cari PI-nya juga. VI-RMS karena dia sinusoidal maka kita ambil RMS kan. Ambil RMS. Maka VI-nya adalah inputnya 1 volt ya. 1 volt bagi akar 2 dikali dengan ampernya berapa? Outputnya yaitu 0,1 dibagi dengan akar 2 ya. 0,1 dibagi dengan akar 2. 0,1 itu nilainya adalah dari sini ya. Dari sini. Input ya. Input. Maka nilainya 0,05 miliwatt. Ya, P inputnya. Maka di sini watt nih. Di sini watt ya. Maka PL per PI-nya adalah 40,5 bagi 0,05 atau 801 watt per watt ya. Kalau kita jadikan desibel maka dia menjadi 29,1 desibel ya. Nah, kemudian PDC-nya berapa? Power drawn from DC-nya ya. PDC-nya itu adalah ini ya. 10 dikali 9,5 ya. 10 dikali 9,5 ditambah 10 kali 9,5 ya, kan hasilnya adalah 190 miliwatt ya, karena dia nilai arusnya sama ya, nilai arusnya sama di ICC dengan IEE ya, ICC dengan IEE, dan nilai VDC-nya itu sama 10 ya, 10 juga. Jadi makanya 10 kali 9,5 ditambah 10 kali 9,5. Ini harusnya dalam kurung nih.
Jadi 95 tambah 95. Hasilnya adalah 190 miliwatt. Ini secara matematis salah sebenarnya kalau kayak gini ya. Walaupun kalau kita masukin ke kalkulator benar ya. Jadi biasanya plus itu apa namanya perkalian dulu yang didahulukan ya. Tapi ada beberapa kalkulator yang nggak bisa ngitung kayak gini. Ya. Gitu. Nah, power disipasinya berapa? Power yang hilang ya. Power disipasinya adalah samanya ini yang tadi ya. Sama dengan PDC ditambah PI diambil PL. PL itu adalah payloadnya. Payloadnya. Gitu ya. PI sudah ada, PL sudah ada. Ya. PDC-nya sudah ada. Ya, tinggal diambil. 190 ditambah 0,05 diambil 40,5. Hasilnya adalah 149,6 miliwatt. Nah, yang terakhir efisiensinya berapa? Efisiensinya adalah PL bagi PDC dikali 100. Aku dikasih pensi yang baru. Iya, Aku itu udah punya pensi yang baru. Udah, yang buat penulis itu. Oh iya. Ini bawa. Nanti dibeliin. Bapak yang aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah dibeliin. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk apa namanya? Amplifier di sini. Ya, sampai contohnya ya. Nggak ada? Oke. Ya. Nah, kita lanjut ke amplifier saturation, saturasi dari amplifier, ya, saturasi dari amplifier. Nah, secara praktisnya ya, transfer karakteristik dari amplifier tersebut itu biasanya nilainya linear ya, pada limited range of input and output. Ya. Nah, pada amplifier yang beroperasi pada dua power supply tadi ya, VEE dan VCC tadi, di output voltage-nya dia tidak bisa melebihi nilai spesifik positif limit ya, dan tidak bisa lebih rendah dari spesifik negatif limit ya, nilai limit negatifnya. Jadi VCC tadi kan ada positif ada negatif ya. Jadi dia nilainya tidak akan melebihi dari positif dan negatif itu. Ya. Nah, nilai dari apa namanya transfer karakteristik itu dilihat pada gambar ini. Ya, dilihat pada gambar ini. Dengan positif dan negatif saturasi, jadi ada saturasi nilainya L positif dengan L negatif itu namanya nilai saturasi. Ya. Ini bentar. Jadi ini adalah nilai saturasinya. Ya, saturasi itu adalah nilai di mana dia nggak bisa naik lagi atau turun lagi. Jadi ya dia ada nilai ke bawah ya atau ke atas, tapi ada nilai saturasinya yaitu nilai L plus dan L min ya. Itu adalah nilai saturasi. Jadi dia nggak bisa turun lebih rendah dari nilai L min atau lebih tinggi dari L plus. Itu adalah nilai saturasi. Nah, masing-masing dari itu saturasi level itu biasanya berada pada fraksi volt ya untuk voltage dan corresponding power supply ya. Nah, untuk avoid distorsi, untuk menghilangkan distorsi dari output signal wave-nya, input signalnya itu harus dijaga antara ya linear range operation ya, nilai operasi linearnya ya, nilai operasi linearnya. Jadi L minus dibagi dengan voltage gain-nya itu harus lebih kecil dari V inputnya, harus lebih kecil dari L plus per voltage gain ya, voltage gain-nya
Ini namanya linear range operation-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia punya sinyal dengan sinyal nomor 2 ini, ya, karena dia melebihi nilai L plusnya, maka sinyal yang atas ini akan kepotong, gitu ya, akan kepotong. Begitu juga dengan yang bawah. Dengan yang bawah dia akan kepotong, ya. Dia akan kepotong. Jadi yang nomor 1 adalah sinyal inputnya, yang nomor 2 adalah outputnya. Output peak, ya, output peak clip due to saturation. Jadi dia terpotong karena ada saturasi nilai saturasi L plusnya ini. Itu biasanya terjadi ya di situ. Ya. Input waveformnya adalah seperti ini misalkan, ya. Kemudian outputnya adalah seperti ini. Ada yang kecil outputnya nggak masalah, jadi sinusoidalnya masih ketangkep. Tapi kalau di atas dari nilai L plusnya, maka dia akan terpotong, gitu ya, akan terpotong. Gitu. Ini namanya saturasi amplifier. Udah, makanya sana. Oke. Nah, ini adalah simbol convention, ya, simbol convention. Jadi ada dalam terminologi, ya, terminologinya sirkuit, ya, rangkaian, ada dalam persamaan satu ini current ICT, ya, current IC, ya, fungsi dari T itu terdapat, ya, dari DC komponen, nilai DC komponen, nilai DC komponen. Sedangkan IC itu adalah hasil dari superposisi atau superimpose sinusoidal komponen pada ICT, ya, di mana peak dari amplitudenya itu adalah IC, ya, nilai IC, ya. Maka total current IC-nya adalah ini, IC sama dengan IC, ya, IC yang DC, ya, DC ditambah dengan I C kecil, I kecil, C kecil. I C kecil ini adalah nilai dari sinusoidalnya, ya, di mana I C kecilnya itu adalah, ya, itu adalah nilainya ini. Karena ada sinusoidal maka dia adalah sin omega T, ya. Karena tanpa sin omega T dia nggak akan bisa menjadi sinusoidal. Nah, IC-nya ini adalah nilai arus maksimum, ya, arus maksimum, ya, I maksimum. Nah, itu gambarnya terdapat di gambar 115. Jadi yang namanya IDC-nya itu, IC-nya itu adalah ini, ya, yang lurus ini. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan sinusoidalnya seperti apa ini? Sinusoidalnya. Jadi harusnya sinusoidal itu ada di sini, ya, di bawah 0, ya, negatif. Tapi karena ada penambahan nilai DC, IC ini, maka dia naik ke atas, naik ke atas, gitu. Jadi yang namanya DC input ditambah dengan arus sinusoidal itu hasilnya seperti ini. Jadi IC-nya ini adalah ini, ya, IC-nya itu adalah ini. Itu, ya. Oke. Nah, kuantitas signalnya itu ditentukan dengan lowercase simbol, ya, lowercase simbol. Misalnya ICT kecil, VGS kecil, fungsi dari T, ya, itu merupakan simbol dari nilai sinyalnya, ya, nilai sinyalnya. Jadi biasanya disimbolkan dengan kecil. Kalau I besar C besar itu biasanya DC, ya, bukan sinyal AC, ya, sinyal sinusoidal. Itu.
Begitu juga kalau besar, misalkan VCC, VDD itu merupakan sumber DC, ya, sumber DC. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini mungkin kita lanjutkan minggu depan ya, tentang circuit model for amplifier. Nah, ini lumayan banyak ya. Nanti kita lihat sampai cascade dan seterusnya ya. Kita lihat minggu depan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi hari ini? Nggak ada ya? Nanti silakan dicoba latihan-latihan soalnya dari bab 1 itu ya. Bab 1, insya Allah nanti ujiannya keluar dari situ ya. Ujiannya keluar dari situ. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Jangan lupa untuk presensi di OCW ya. Presensi di OCW. Saya buka sampai 9.30. Oke, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.